Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah ta'ala al-khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran berikutnya, di mana kemarin kita sudah sampai kepada sebab-sebab tayamum. Jadi diperbolehkannya kita tayamum. Kemarin ada 3 ya. Jadi ada karena tidak adanya air, kemudian karena sakit, dan yang ketiga karena membutuhkan air. Kemarin sudah dijelaskan dalam satu episode panjang lebar. Kemudian di sini ada tambahan, ketika air itu dibutuhkan, itu maka kita jadi kemudian boleh tayamum. Meskipun air ada, tapi air dibutuhkan, itu tetap kita mestinya tayamum. Nah, air ada, dibutuhkannya bagaimana? Yaitu dibutuhkan bisa karena haus, gitu ya. Baik haus untuk manusia, untuk yang bertayamum, atau untuk temannya, untuk tetangganya, atau untuk rombongan, atau untuk siapapun, air itu dibutuhkan. Atau untuk hewan yang terhormat. Nah ini, jadi di dalam fikih itu ada istilah hewan yang dimuliakan. Nah ini tambahan babnya di sini adalah kemudian yang hewan dimuliakan oleh Islam itu apa? Nah di sini nanti ada penjelasannya. Kita akan masuk kepada bab hewan-hewan yang atau lebih tepatnya mungkin makhluk hidup ya, karena kalau hewan dalam arti bahasa Indonesia itu kan animal atau binatang, itu hewan ya. Tapi hayawan sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran itu seperti misalnya al-insanu hayawanun natiq, makanya ini sering diartikan salah orang-orang ketika mendefinisikan manusia itu apa. Manusia adalah hayawanun natiq, hewan yang berakal atau berlogika. Itu mestinya hayawan bukan diartikan hewan, beda. Kalau hewan itu ya binatang, maksudnya makhluk hidup itu. Manusia adalah makhluk hidup yang berlogika. Makanya di sini maksud hewan di sini adalah makhluk hidup. Jadi apa saja makhluk hidup yang dimuliakan menurut agama Islam. Artinya dimuliakan apa? Yaitu apabila ada air yang mau dipakai untuk berwudu, kemudian ada makhluk hidup tadi itu, maka diprioritaskan untuk diminum oleh makhluk hidup tersebut. Di wudunya dikalahkan gitu. Meskipun wudu itu wajib, karena wudu nanti dipakai untuk sholat dan lain-lain. Gitu. Nah, sekarang kita kalau hewan yang dimuliakan itu berarti selain yang disebutkan ini, gitu. Selain ini berarti dimuliakan semua. Nah, sekarang berarti apa hewan yang tidak dimuliakan menurut Islam itu ada berapa? Takmilu ghairil muhtarami wa ma la yahrumu qatluhu sittatun minal asya. Ada 6 makhluk hidup atau hewan yang tidak dimuliakan di dalam agama Islam. Ahaduha, yang pertama, tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Itu dianggap makhluk hidup yang tidak dimuliakan. Sehingga apabila meskipun mohon maaf ini, dan nanti ada penjelasannya, enggak setiap ini enggak sholat berarti biarkan meninggal, ya enggak. Ada penjelasannya. Ada air, kemudian ada orang yang meninggalkan sholat, air ini dipakai wudu.
kalau dipakai wudhu, maka yang meninggalkan sholat tadi mati karena dia di tengah-tengah padang pasir, kehausan, satu-satunya mempertahankan kehidupannya adalah dengan memberikan air tersebut untuk minum. Kan air buat wudhu itu kan cukup 1 gelas itulah ya misalnya. Air cuma segitu. Kalau ini orang yang meninggalkan sholat, dalam arti dengan penjelasan berikutnya nanti, maka ibaratnya udah biarin aja, mending dipakai untuk wudhu gitu. Karena orang yang tidak meninggalkan sholat itu oleh agama Islam dianggap sebagai makhluk hidup yang tidak dimuliakan. Ba'da amril imami wal istabati nadban. Artinya apa? Meninggalkan sholat tapi setelah disidang oleh hakim bahwa kamu sholat tapi tetap tidak mau. Nah maksudnya yang seperti itu, bukan tahu-tahu oh ini orang nggak sholat nih, air minumnya jangan dikasih ke dia, biarin mati. Nggak boleh. Nggak boleh, harus ada prosedurnya. Jadi pelaksanaan hukum Islam itu nggak asal-asalan, ini orang nggak sholat udah biarin, ada prosedurnya. Seperti misalnya orang, mohon maaf, orang zina hukumnya dirajam, udah kita rajam aja, nggak bisa, harus ada prosedurnya, ada persidangan, ada hakim, dan hakimnya pun juga adalah hakim yang memang layak menjadi hakim di dalam agama Islam. Ya, artinya politik di Indonesia bagaimana? Ya menurut mayoritas ulama sepuh, ulama yang sudah ini, Indonesia sudah cukup lah. Politik Islami bukan berarti kita harus membuat kerajaan Islam, khilafah gitu. Bukan begitu juga. Nanti malah terjadi sekte baru lagi, malah tambah pecah belahnya, bisa ada potensi lebih luas. Ya kecuali kalau secara konsensus, secara kesepakatan tiba-tiba ada revolusi gitu. Tapi yang nggak usah mimpi begitu juga. Berharap boleh ya, berharap mimpi misalnya Imam Mahdi datang kemudian nanti konsep hukum. Saya waktu kuliah di Yaman itu saya pernah bertanya ke dosen itu hukum, maaf Pak, ini kalau bukannya di dalam Islam itu sudah lengkap hukum-hukum di dalam Al-Quran, hadis, bahkan aqwalul ulama, pendapat-pendapat ulama, tapi saya lihat ini kalau di Indonesianya KUHP-nya gitulah, KUHP Yaman ini kok butir-butirnya, kemudian konsep-konsepnya ininya kok dari Eropa gitu, dari Prancis kan, kok nggak ambil dari Quran saja gitu. Bukannya di Quran itu sudah lengkap. Beliau menjawab panjang lebar, tapi intinya justru memang tidak ada yang ditinggal, mafarotna gimana? Tidak ada satupun yang tertinggal oleh Al-Quran. Semuanya itu ada di dalam Al-Quran, gimana? Mafarotna? Kayak ngapal Quran. Memang tidak ada yang tinggal, tapi Quran itu perlu dicatat bahwa Quran itu tidak bicara detail, rinci gitu. Dia secara global saja. Jadi tetap secara garis besar itu pakai Quran dan hadis. Tapi secara butir-butir, ngapain kita capek-capek riset, ngapain kita capek-capek bikin DPR untuk membuat hukum, butir-butir hukum baru. Ya, yang sudah ada saja konsep dari kan al-hikmatu dhallatul mu'minin. Jadi kalau ada hikmah, ada kebijakan, ada kebaikan, maka ambillah, karena sesungguhnya itu adalah barang hilangnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi dari siapapun, bahkan dikatakan seandainya muncul dari, mohon maaf, mulutnya anjing, tetap diambil kalau ada hikmah. Nah itu begitu. Jadi tidak jangan terlalu ekstrim, kemudian memang optimistik boleh ya, optimistik boleh, tapi jangan sifatnya ekstrim.
pokoknya Indonesia harus Islam semuanya, ya nggak boleh begitu. Nanti bisa terjadi jadi sudah cukup kurang apa gitu ya, kurang apa undang-undang perundang-undangan atau hukum yang ada di Indonesia. Pernikahan ada, perwakafan, zakat, semua sudah lengkap. Jadi kurang apa gitu. Nah ini prosedur-prosedur seperti ini mesti dijalanin, tidak serta-merta orang tidak sholat berarti langsung jangan dikasih air minum, nggak boleh, ada prosedurnya. Wakila wujuban wa alanat bil istabati la yadmanu man qatalahu qabla taubah. Jadi menurut satu pendapat, seorang hakim atau pemerintah wajib menyuruh orang yang meninggalkan sholat itu untuk segera sholat dan bertaubat gitu. Jadi bahkan dari hakimnya saja itu pendapat yang lebih kuat itu sunnah. Bayangin loh, sunnah. Jadi kamu sholat ya, misalnya dari otoritas pemerintah gitu, itu sunnah. Cuman menurut pendapat salah satu pendapat itu wajib diberi peringatan, kamu harus sholat. Dan menurut pendapat kalau sampai terjadi baku hantam, sampai bunuh-bunuhan itu, orang yang membunuh orang yang tidak sholat itu nanti tidak dihukum kisos ya. Tidak di luman, jadi tidak terkena ini. Lakinnahu ya'tham, tapi berdosa, tetap berdosa, membunuh manusia itu berdosa siapapun kecuali kondisi tertentu. Wa tsaniha, itu yang pertama tadi. Yang kedua, azani al-muhsan, termasuk makhluk hidup yang tidak dimuliakan oleh Islam adalah orang yang zina muhsan. Zina muhsan itu orang yang sudah nikah sah dan sudah berhubungan badan dengan suami istri. Itu ketika dia zina dengan orang lain maka namanya zina muhsan. Orang yang melakukan zina muhsan atau bahasa Indonesianya ya selingkuh gitulah. Itu dia termasuk makhluk hidup yang tidak dimuliakan oleh Islam, sehingga kalau dia kehausan sementara airnya buat wudhu ya pakai wudhu aja gitu, nggak usah dikasih ke dia. Fatisati ala ghairi qiyasin wa syara'itul ihsan arba'un. Syarat orang disebut zina muhsan itu 4. Yang pertama sudah baligh, wal aqlu, kemudian yang kedua berakal, wal hurriyatu, kemudian dia bukan hamba sahaya, kemudian wa wujudul wati fi nikahin sahih, sudah melakukan hubungan badan dengan pasangan yang sah. Itu nanti kalau dia selingkuh namanya zina muhsan. Itu termasuk makhluk hidup yang tidak dimuliakan oleh Islam. Qala syami idza asaba al-hurru al-balighu imra'atahu aw usibatil hurratu al-balighatu bi nikahin fahuwa ihsanun fil Islam wasyirk. Iya, kalau orang sudah baligh itu sudah ini nikah itu baik menurut Islam maupun menurut non muslim dulu ya, zaman dulu. Menurut muslim itu disebutnya tetap zina muhsan, intinya begitu menurut Imam Syafi'i. Far'un qala Syarqawi wal mu'tamad anna ghaira muhtaram min al-adami fihi tafsilun in kana qadiran 'ala taubah. Kalau menurut Imam Syarqawi ditafsil kata riki shalah wal murtad lam yajuz lahu syurbul ma'i wa ihtajahu fi inqadhi ruhihi min al-'atash lita'ayyun hilat tuhri bihi wa qadri 'ala al-khuruji min al-ma'siyah wa illam yaqtir 'alayha kazan al-muhsan yazalu tayammum wa syurbul ma'i lil 'atash. Kalau menurut Imam Syarqawi, orang yang murtad dan tidak mau sholat, tapi dengan prosedur yang seperti tadi, jadi misalnya murtad ya sudah sama hakim, sudah disidang, kamu benar-benar nggak mau masuk Islam lagi, nah berarti itu termasuk nggak dimuliakan. Ketika dia ya saya tetap nggak mau, gitu. Dia tidak dimuliakan. Yang sholat juga begitu. Nah itu menurut
Imam Syarqawi yang seperti ini maka air minumnya nggak usah dikasih gitu. Tapi kalau zina muhsan itu tetap dikasih menurut beliau. Jadi zina muhsan udah minum aja gitu. Karena zina muhsan itu kan ya apa namanya sama-sama ini sih sama-sama bisa tobat, tapi apa namanya keluar dari maksiatnya itu kan nggak bisa. Maksudnya gini, kalau orang meninggalkan sholat dan murtad, keluar dari maksiatnya kan tinggal sholat lagi gitu. Kalau murtad tinggal masuk Islam lagi kan udah meninggal. Tapi kalau zina muhsan kan sudah melakukan itu, maksudnya gitu. Jadi punya potensi itu. Kalau yang meninggalkan sholat dengan yang murtad tadi itu setelah diminta untuk melakukan sholat nggak mau, untuk masuk Islam lagi nggak mau, maka dia sebenarnya mampu untuk melakukan itu, maka tidak dikasih. Tapi kalau yang ini kan dia sudah nggak bisa menghindar karena sudah terjadi gitu. Kalau yang muhsan itu zina muhsan. Wa tsalitsuha, yang ketiga al-murtaddu yang termasuk makhluk hidup tidak dimuliakan di dalam Islam adalah orang yang keluar dari Islam. Wa huwa man qata'a mimman yashu talaquhul Islam. Orang yang keluar dari Islam. Qala al-Madabighi fa'idatun min du'a Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Madabighi itu kalau supaya apa namanya kita terjaga dari iman kita, keislaman kita, perbanyaklah doa ini. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud kan termasuk ini ya, sahabat yang mulia ya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika fi 'ala jinanil khuldi. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu iman yang tidak pernah tertolak. Iman yang tidak pernah tertolak atau iman yang tidak pernah murtad gitu, keluar. Wa na'iman la yanfadu. Dan nikmat-nikmat yang tidak sirna. Wa qurrata 'ainin la tanqati'u, dan ketentraman hati yang tidak putus-putus. Wa murafaqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi tetangga nabimu fi a'la jinanil khuldi, di surga paling tinggi yang abadi. Nah, ini yang ketiga ya, orang murtad termasuk tidak dimuliakan. Wa rabi'uha, orang yang keempat atau makhluk hidup yang keempat, al-kafiru al-harbiyyu. Nah, ini mohon maaf, ini kafir harbi atau non muslim yang harbi, punya sifat harbi, itu orang yang bukan Islam dan menyerang kita gitu. Menyerang kita. Jangankan enggak Islam, Islam pun kalau menyerang kita ya kita lawan. Karena mempertahankan diri, keamanan kita ya kita lawan, apalagi non muslim. Jadi semua, pokoknya segala jenis penjajahan ini Islam tidak tidak menyepakati gitu, segala penjajahan. Nah, kafir yang harbi yang menyerang kita itu termasuk makhluk hidup yang tidak dimuliakan. Walladzi la sulha lahu ma'al muslimin qalahul qayyumi. Jadi mereka adalah orang non muslim yang tidak punya perjanjian damai ataupun benar-benar memang musuh kita secara fisik gitu. Musuh kita secara fisik. Nah, itu termasuk tidak dimuliakan. Wa kharaja bil harbi tsalatu aqsam. Nah, yang non muslim bukan harbi itu ada 3 jenis ya. Yang pertama az-zimmi wa huwa man 'aqada al-jizyah ma'al imam wa naibihi wa dakhala tahta ahkamil Islam fa innahu muhtaramun. Yang pertama kafir dhimmi, yaitu non muslim yang tetangga kita, yang memang
bersama-sama dengan kita, maka mereka dimuliakan persis seperti kita memuliakan sesama agama kita. Kita hormati, kita jaga persahabatannya, kita jaga hak tetangga. Kalau sakit kita jenguk, kalau butuh pertolongan kita tolong, dan semuanya, pokoknya segala hak tentang ketetanggaan itu kita layani. Ini yang pertama, kafir dzimmi. Kemudian yang kedua, wal mu'amman, non muslim yang mu'amman. Nah, kalau mu'amman ini memang musuh perang kita, tapi mu'amman itu punya gencatan senjata istilahnya tuh. Kalau gencatan senjata mu'ahad kayaknya ya. Mu'aman itu wa huwa man 'aqadal aman ma'abadil muslimin fi 4 asyhurin faqat. Yaitu orang yang punya perjanjian aman dengan kaum muslimin selama 4 bulan. Liqouli ta'ala wa inna ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. Kalau ada orang-orang non muslim yang meminta perlindungan padamu, meminta menjadi tetanggamu, maka jadikanlah ia temanmu atau tetanggamu, atau amankanlah dia gitu. Idza sta'manaka ahadun minhum minal qatli fa'amminhu. Kalau mereka minta gencatan senjata, maka berilah keamanan kepada mereka. Waliqouli sallallahu alaihi wasallam, dzimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum faman akhfara musliman fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Nah, itu. Jadi Rasulullah pun menganjurkan kepada kita untuk menjaga keamanan mereka. Ayyaqutul muslimin ka'adi syakhsin wahidin minhum yaqumu bihadzal 'aqdi adnahum. Jadi mu'aman ini artinya individual ya, individual, bukan komunitas, golongan masyarakat. Mu'aman maksudnya gitu. Perorangan atau 1-2 orang yang minta perlindungan pada orang Islam. Ini padahal musuh yang memang golongan dari perang sana, tapi datang, saya minta 4 bulan tolong saya jangan diserang gitu. Itu harus dijaga keamanannya meskipun musuh kita gitu. Dijaga selama perjanjian itu. Nah, nanti kalau sudah 4 bulan silakan siap-siap untuk memulai perang lagi. Jadi mungkin karena profesionalitas bangsa Quraisy, Arab terutama Quraisy di dalam perang itu ya, karena dunianya dunia yang keras, saking biasanya perang itu, tradisi perangnya itu sudah mendarah daging. Jadi akhirnya di situ tuh ada semacam kesepakatan sosial yang menjadi hukum adat gitu. Ada masa damai, ada masa ini gitu. Nanti perang lagi biasa gitu. Bahkan kalau perang itu seru, gentleman gitu. Perang itu gentleman. Makanya biasanya kan dulu kalau mau perang itu nanti biasanya supaya emosinya timbul itu delegasi ini maju siapa dari sini dari siapa, perang tanding ditonton bareng-bareng. Nanti kalau sudah kalah lagi delegasi, kalau kira-kira sudah puas langsung serang, langsung tawur gitu. Jadi memang udah sudah menjadi tradisi gitu. Nah, wal mu'amman ini berarti orang yang mu'amman. Ini termasuk makhluk hidup yang dihormati. Qala faman naqadha 'ahda muslimin fa 'alaihi la'natu man dzukir. Nah, tapi kalau ternyata mata-mata itu ternyata mata-mata ya maka nanti akan mendapatkan laknat dari Allah gitu. Qala Syekhuna Ahmad An-Nahrawi wal murad bil mu'ahid fil hadisi ma yashmalu haula'i thalathah. Faidatun qala Muhammad Asy-Syirbini fi kitabih at-tafsir al-mulaqab bi Siraj al-Munir wal kufru lughatan satrun ni'mah. Menurut Imam Muhammad Asy-Syirbini ini arti kafir itu secara bahasa adalah menutup diri dari nikmat. Ini secara bahasa. Wasluhu al-kafru bi fathi wa huwa as-satru.
dan makna yang asal itu dari segotnya fa'lun, bentuknya itu kafru gitu ya. Jadi bukan kufru tapi kafru, itu artinya menutupi atau tutup. Makanya kemudian menjadi bahasa Inggris cover gitu ya, cover bahasa Inggris, Indonesia menjadi cover gitu. Cover. Nah itu apa namanya? Ternyata berasal dari bahasa Arab, cover, al-kafru, gitu. Artinya menutupi atau tertutup juga bisa. Wa fi syar'i, nah kalau menurut syariat, menurut istilah, artinya ingkaru ma ulima bid-darurati maji'ar rasuli bihi. Mengingkari sesuatu yang sudah pasti benarnya dari Rasul. Berarti sudah pasti benarnya Al-Qur'an, Allah, atau segala sesuatu yang dibawa, yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Nah itu apa namanya? Mengingkari itu maka dinamakan kafir menurut syariat. Wa yanqasimu ila arba'ati aqsam. Nah, kafir itu ada 4 macam. Ya. Kufru juhudin, kafir juhud, kufru inadin, kufur inad. Yang pertama kufru ingkar, kufru juhud, kufru inad, kufru nifaq. Jadi kafir ingkar, terus kafir juhud. Juhud itu enggan gitu. Kalau ingkar itu yang mengingkari. Terus kufru inad, inad itu memusuhi, kafir yang memusuhi. Terus kufru nifaq, itu kafir yang munafik. Dia zahirnya mukmin, zahirnya Islam, tapi sebenarnya batinnya adalah kafir. Nah, ini ada 4. Fa kufrul inkar huwa alla ya'rifallahu aslan wa la ya'tarifa bihi. Yang dimaksud kufur ingkar adalah orang yang tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mau mengenalnya, tidak mau mempelajarinya. Itu namanya kufur ingkar. Terus yang kedua kufur juhud, apa itu? Huwa an ya'rifallahu biqalbihi wa la yuqirru bilisanihi. Dia tahu Allah, dia tahu bahwa memang setiap manusia itu punya naluri ketuhanan. Yang naluri ketuhanan di hati sanubari. Karena itu memang fitrah manusia sedari lahir itu pasti ada naluri ketuhanan, bahwa segala sesuatu ini mentok. Coba Anda pikir apa saja, pasti mentoknya nanti ke Tuhan gitu. Pasti ke Tuhan. Misalnya kamu yang bikin siapa? Yang bikin orang tua saya. Lah orang tua kamu yang bikin siapa? Orang tuanya lagi siapa? Kan nggak mungkin, pasti ada ujungnya. Oke, tadinya dari teori evolusi. Tadinya makhluk hidup sel 1, kemudian memecah belah, memperbanyak, kemudian terjadi evolusi, peningkatan potensi. Akhirnya gini, iya pas sel 1 itu yang bikin siapa misalnya, seandainya teori evolusi itu benar. Terus runtut, akhirnya dari teori Big Bang, meledaknya itu di Big Hole itu. Big Hole, kemudian Big Bang, kemudian alam semesta ini melebar, terjadi galaksi-galaksi, bintang-bintang, planet-planet. Ya sebelum itu yang bikin siapa? Pasti mentok. Karena akal tidak mungkin punya pikiran bahwa sesuatu yang tidak ada itu bisa menciptakan sesuatu gitu. Tidak mungkin. Masa nggak ada menciptakan yang ada, itu kan nggak mungkin. Pasti yang menciptakan pasti ada. Nggak mungkin ketiadaan tahu-tahu menciptakan sesuatu, itu nggak mungkin. Akal manapun tidak akan terima. Nah itu orang yang kafir juhud sudah menyadari itu, ada naluri ketuhanan, bahwa mentok, dipikir-pikir ternyata mentok itu tapi tidak mau mengakui gitu. Jadi dia tahu tapi tidak mau mengakui. Nah ini biasanya yang disebut oleh sekarang orang agnostik atau ateis itu biasanya ya. Karena ateis itu sebenarnya punya naluri ketuhanan, dia punya. Makanya biasanya ateis itu cenderung lebih mudah mendapatkan hidayah karena
mayoritas ateis itu mau berpikir gitu, mau berpikir. Dibanding orang yang sudah punya sembahan tidak benar gitu, punya Tuhan yang tidak benar malah kadang sulit hidayahnya. Tapi kalau ateis itu cenderung mudah mendapatkan hidayah karena dia dalam keadaan kosong. Makanya kekosongan itu sudah separuh dari syahadat, gitu ya. Kekosongan itu sudah separuh dari syahadat. Atau ketiadaan itu sudah separuh dari syahadat. Makanya la ilaha, tiada Tuhan. Nah itu sudah separuh itu. La ilaha. Tinggal separuhnya lagi illallah. Tinggal nambah illallah doang. Nah makanya disinyalir orang ateis itu sudah sampai kepada la ilaha. Tinggal menemukan illallah. Itu kufur juhud. Kemudian yang inat mana? Allah Ta'ala falamma ja'ahum ma'arafu bih. Ya. Wa kufrul inat huwa an ya'rifa Allah biqalbihi wa ya'tarifa bilisanihi wa la yadinu bihi. Nah, kalau kufur inat dia mengenal Allah di dalam hatinya, punya naluri ketuhanan, dan juga dia mengakui secara lesan itu asyhadu alla ilaha illallah, tapi wala yadinu bihi, tapi dia Islamnya KTP. Nah, itu disebut kufur inat. Dia tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa itu. Nah, itu. Kemudian yang keempat, wa amma kufrun nifaq wa an yuqirra bil lisan wa la ya'taqida bil qalbi. Kalau ini yang parah yang munafik. Kalau munafik justru mengakui secara lisan tapi tidak meyakini di dalam hati. Qal Bajuri wal kufru qila huwa adamul iman amma min syani an yakuna muttasilan bihi wa qila huwa al inadu bi inkari syai' mimma ulama maji'ur rasul fi daruratan fataqabulu bainahu wa bainal iman 'ala al awwal wa al haqqu min taqabul al adami wal malakati 'ala tsani min taqabul ad-daini wal malakatu hiya sifatun rasikhatun fi nafsi summiyat bidzalika li'anna malakat mahallaha. Nah, sekarang hewan makhluk hidup yang tidak dimuliakan menurut Islam yang kelima, wa khamisuha al-kalbu al-aquru, anjing yang galak atau anjing anjing yang kalau bahasa Jawanya itu anjing alasan, itu apa? Liar ya. Anjing liar. Nah, anjing liar. Anjing liar tapi yang galak. Kalau anjing liar enggak galak enggak. Anjing liar yang tidak galak itu termasuk hewan mulia. Ini jangan keliru ya. Anjing liar yang tidak galak itu termasuk hewan mulia. Tidak boleh disakiti. Dan apabila dia haus, ada air cuman segitu saja, maka air itu dikasih ke anjingnya, jangan dipakai wudhu. Ini anjing yang galak ya, anjing yang membahayakan itu, yang benar-benar membahayakan. Kalau tidak dibunuh nih nanti bisa membunuh manusia atau melukai gitu. Al-kalbu al-aqur. Kemudian yang keenam wasadisuha al-khinziru. Yang keenam adalah babi. Nah, babi ini termasuk tidak dimuliakan. Hayawanun khabithun, karena dia hewan yang najis. Wa yaqulu innahu haramun 'ala lisani kulli nabiyyin wa yusanu qatluhu sawan kana 'uquran amla 'ala al-mu'tamad wa qila yajibu qatlul 'uqur. Ya, jadi baik babi liar maupun babi yang enggak liar itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Jadi kalau anjing itu termasuk dimuliakan ya. Anjing itu termasuk dimuliakan. Far'un wallahu a'lam.